Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini kita sudah masih di subtema 2, pembelajaran 2, 3, 4, dan 5. Kenapa banyak? Karena di materi itu tuh kalau Budia pisah atau Budia nggak gabungin nanti malah jadinya agak canggung atau membingungkan lah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan berkah untuk kedepannya. Oke, berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Mari kita siapkan dulu paketnya, alat tulisnya, dan buku tulisnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Hari ini kita akan belajar apa saja ya. Yang pertama adalah membandingkan massa dua benda yang berbeda. Yang kedua, kita akan tahu apa perbedaan antara massa dan berat. Yang ketiga adalah kita akan tahu apa itu pengertian dari volume. Yang keempat, mengetahui sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Mengetahui macam alat ukur berat dan badan yang sesuai untuk timbangan tersebut. Oke. Jadi yang adalah materinya. Silakan kalian buka halaman 70 di buku paketnya tematik. Oke. Di sini sebentar boleh aktifin dulu pulpennya. Di sini Bu Guru tuh membandingkan antara bola basket dan bola sepak. Jadi bola basket dan bola sepak. Nah, Bu Guru ini mau bandingkan dengan cara apa? Yaitu dengan cara ditimbang. Ternyata setelah ditimbang, berat timbangan itu menunjukkan bahwasanya berat bola basket itu lebih berat daripada bola sepak. Kenapa? Walaupun ini sama-sama bulat, tapi bola basket itu beratnya lebih berat daripada bola sepak karena materi atau isi pembuatan atau apa ya, bahan pembuat bola basket itu kan terdiri dari karet yang cukup banyak. Jadi lapisan ini sebenarnya itu paling tebal adalah karetnya. Sedangkan ini bola sepak itu juga karet, tapi tidak setebal bola basket. Maka dari itu berat atau massa dari bola basket itu lebih berat daripada bola sepak. Seperti itu ya. Dari segi ukuran pun bola basket juga lebih besar. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan buka halaman 71. Di situ ada alat pengukur massa atau berat. Nah, yang paling kiri ini biasanya ini disebut dengan timbangan digital ya. Mana lagi nih? Ini timbangan digital. Dan ini timbangan raca. Nah, biasanya kalau timbangan digital itu biasanya untuk mengukur atau menentukan berat buah atau ayam yang biasanya ukurannya itu dari setengah kilo atau 1/4 kilo sampai 10 kilo mungkin. Nah, tapi kalau timbangan raca seperti ini biasanya untuk mengukur berat emas atau perhiasan, yang tidak mungkin kan berat perhiasan tuh dari 1/4 kilo sampai 10 kilo. Biasanya dari mulai 1 gram sampai 15 gram lah paling pada. Ya rata-rata seperti itu ya. Tapi yang jelas ini paling ringannya kan 1 gram. Jadi timbangan raca tidak bisa untuk mengukur berat ayam seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan tahu perbedaan antara massa dengan berat. Nah, massa, berat. Apa itu massa? Massa adalah ukuran yang ketika kita ukur di mana-mana akan memiliki nilai yang sama atau berat atau massa yang sama. Nah, nih. Patokannya di sini. Kalau berat adalah berat itu dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Apa itu gaya tarik bumi? Kalau istilah lainnya dari gaya tarik bumi itu adalah gaya gravitasi. Sebentar, sama dengan gaya gravitasi. Nah, ini adalah istilah lain dari gaya tarik bumi. Apa gaya tarik bumi?
Nah, perhatikan gambar. Kalian pernah lihat astronot kan? Entah itu film, entah itu mungkin dokumenter. Yang namanya astronot ketika mereka ada di luar bumi. Ini kan di luar bumi ya. Nah, nah ini. Mereka kenapa bisa melayang? Karena tidak adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Makanya mereka bisa melayang. Beda ketika kondisi mereka ada di bumi, mereka bisa jatuh. Ini nih, kan ini di atas bumi ya. Mereka ada di biru-biru ini aja, nanti mereka akan otomatis jatuh. Karena apa? Adanya daya tarik bumi yang membuat astronot ini tuh jatuh. Itu yang disebut dengan gaya tarik bumi. Nah, kita balik ke slide berikutnya dulu. Nah, yang namanya berat itu sebenarnya harus lagi. Sebenarnya disebut berat karena ada pengaruh gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Tapi karena rata-rata gaya gravitasi di bumi itu di berbagai tempat itu sama, maka dari itu kita biasa menyebut dengan massa itu disebut dengan berat. Padahal yang misalnya kita nimbang berat badan misalnya 40 50 itu sebenarnya yang kita ukur itu adalah massa, bukan berat. Tapi karena gaya tarik bumi di tempat kita itu sama, nilainya nanti kan sama, maka dari itu karena nilainya sama, maka dari itu masih bisa disebut dengan berat. Intinya massa dan berat itu pembedanya adalah karena adanya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. That's it, cuma itu aja. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini tadi astronot, kemudian yang lainnya. Nah, sebelum astronot itu menunaikan tugasnya atau melaksanakan pekerjaannya, mereka itu biasanya akan melatih atau menggunakan ruang simulasi. Ruang simulasi gravitasi 0. Jadi di ruangan ini ketika mesin dinyalakan tidak akan ada yang namanya gaya gravitasi di ruang itu. Makanya mereka bisa melayang. Nih, yang satu bersila, yang satunya kakinya selonjor. Apa tuh selonjor? Itu ya. Kita lihat ke slide berikutnya. 3 bukti adanya gaya gravitasi bumi. Budiah, wujud gaya gravitasi bumi itu kayak apa? Nih contoh yang pertama. Bukannya itu mana lagi hilang banget. Oke. Nah, ini ketika buah kelapa ini lepas dari pohonnya ini, dia otomatis akan jatuh. Karena apa? Ada yang namanya gaya gravitasi. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, ketika melompat kaki kita akan kembali ke tanah. Jelek, jeduk. Nah, itu adalah bukti yang kedua. Jadi bukti yang pertama adalah adanya benda jatuh. Yang kedua, ketika kita melompat, kaki kita akan kembali lagi ke tanah atau tubuh kita akan kembali lagi ke tanah. Bukti yang ketiga adalah tidak ada benda yang melayang. Budia, terus kalau layang-layang itu bagaimana? Kan dia melayang. Oke. Kalau layang-layang ini, ingat yang namanya layang-layang itu dia bisa terbang karena adanya angin. Ketika layang-layang ini ada di malam hari, ketika tidak ada angin sama sekali, layang-layang yang bagus ini tadi yang berbentuk naga ini, dia tuh akan jatuh karena adanya gaya gravitasi. Ya, jadi yang namanya layang-layang bisa melayang bukan karena di bumi tidak ada gaya gravitasi, tapi karena adanya angin. Oke. Next. Nah, volume adalah ukuran ruang yang menempati suatu benda. Gampangnya gini deh, misalnya nih, ini Budia ada benda ya. Nah, ini benda ini deh, benda ini itu Budia mau ukur volumenya itu berapa. Gampangnya gini, yang namanya volume itu biasanya lebih mudah diukur dalam keadaan bendanya itu cair. Tapi karena bendanya padat, kan nggak bisa dilelehin, maka dari itu mau kita buktiin dengan percobaan ini. Nah,
Benda ini tadi kita harus menyiapkan dulu gelas, dikasih air, kemudian bendanya dimasukin. Lalu jadi seperti ini. Perhatikan apa bedanya? Bedanya adalah tinggi airnya. Perhatikan. Nah, ini adalah tinggi yang pertama, garis kuning. Kemudian garis merah adalah tinggi kedua setelah bendanya dimasukkan. Nah, perbedaan tinggi air ini adalah volume benda ini. Nah, buat kita tahu nih volumenya berapa, gelas yang ini tadi kita ganti ke gelas ukur yang ada takarannya atau ada angkanya. Ini gelas pertama ukurannya itu tadi masih 300 ml. Nah, gelas kedua setelah diisi benda ternyata naik jadi 500 ml. Nah, ini diisi benda ya tadi. Nah, naik jadi 500 ml. Perhatikan garis merahnya. Nah, ini kira-kira berarti volume benda ini tuh berapa? Kalau kita mau ngitung volumenya, berarti kita hitung dulu volume akhirnya tadi berapa? 500. Garis yang terakhir nih ya, 500 dikurangi garis awalnya. Garis awalnya adalah 300. Berarti sama dengan 200 mili. Artinya benda ini tanpa kita ukur dilelehin, karena bendanya kan nggak bisa dilelehin, nggak bisa kita ubah jadi bentuk cair, maka dari itu kita pakai cara ini, ternyata ketemunya adalah 200 ml. Itu adalah volumenya. Lanjut ke slide berikutnya. Sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, di pembelajaran 2, 3, 4, 5 itu ada percobaan untuk setiap benda padat, cair, dan gas. Dan di sini langsung Budi rangkum aja biar lebih nggak lupa-lupa inget. Kita mulai dari benda padat ya. Apakah bentuknya berubah sesuai tempat? Kalau benda padat, misalnya nih Budi punya pensil atau punya HP deh. Punya HP Budi taruh di akuarium, tapi nggak ada airnya ya, kaca akuarium gitu, plung gitu. Apakah bentuknya langsung seperti akuarium? Kan tidak. Bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak. Kita coret, kita silang. Yang kedua, kolom kedua, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Ya, kita centang. Apakah dapat digenggam? Apakah pensilnya itu bisa kita genggam? Tentu bisa. Tidak dapat digenggam? Tidak. Kan bentuknya ada. Bentuknya padat. Sekarang kita masuk ke benda cair. Nah, sekarang kita masuk ke benda cair. Kita pakai minyak deh, minyak goreng atau aqua. Nah, aqua segini. Kita masukin ke bak ini. Apakah bentuknya berubah sesuai tempat? Ya, ketika kita masukkan ke bak, bentuknya seperti bak. Ketika kita masukkan ke baskom seperti ini, bentuknya kan seperti baskom. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Tidak. Benda cair akan berubah sesuai bentuk yang ditempatinya. Apakah air bisa digenggam? Tidak bisa. Nah, ditadai bisa, tapi dia tidak bisa digenggam. Nah, tidak dapat digenggam, benar kenyataannya. Sekarang kita masuk ke benda gas. Bentuknya berubah sesuai tempat. Oke, gini. Ini Budia clear dulu ya. Papan Budia. Kemarin ada yang kemarin ada apa? Balon belum diisi angin. Kemudian setelah diisi angin jadi mengembang. Ini membuktikan bahwa gas itu bentuknya berubah sesuai tempat. Kalau bentuk balonnya bulat, maka gas yang ada di dalamnya bentuknya akan bulat. Berarti pernyataannya benar. Yang kedua, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Tidak. Apakah dapat digenggam? Salah. Tidak dapat digenggam? Benar. Jadi ini adalah pernyataan atau sifat-sifat dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Lanjut. Silakan buka halaman 100. Nah, di sini ada beberapa alat pengukur massa atau berat. Ada timbangan beras, ini ada timbangan badan, ada timbangan kue, ada timbangan gantung, ada timbangan warung yang ada di pasar-pasar, dan ada juga timbangan neraca. Nah, silakan buka halaman 101. Kita akan jodohin ya buat latihan ini.
Kalau misalnya kalian sering ke posyandu nganterin adik gitu, atau pas kalian masih ingat masa kecil kalian, biasanya kita kalau dari bayi itu ngukurnya pakai apa? Timbangan gantung, bukan pakai timbangan warung, timbangan kue, apalagi timbangan beras, apalagi timbangan raca. Kemudian yang satunya adalah telur. Telur biasanya pakai timbangan apa? Timbangan warung ini. Emas atau perhiasan ini, perhiasan itu biasanya diukur dengan menggunakan timbangan neraca. Kemudian tepung biasanya ini pakai timbangan kue karena gramasinya lebih tepat. Kemudian ini ada kantong beras, berarti pakai yang alat ukur paling atas. Gampang kan? Lanjut ke slide berikutnya. Nah, silakan buka halaman 103. Di sini Budi akan memberikan contoh cara membaca timbangan. Kan ada 9 gambar nih. Ini Budi ambil yang paling kiri semuanya. Ayam yang paling kiri, ikan juga yang paling kiri. Biar lebih jelas, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sini kelihatan ya. Di sini ini timbangannya itu bisa sampai 5 kilo. Nah, sekarang kita akan hitung ya. Ini ayamnya beratnya berapa? Berat. Kita lihat dulu nih. Ini 0 sampai 1 itu berarti kalau ada di sini berarti beratnya adalah 1 kilo. Kalau misalnya di tengah-tengah sini kira-kira berapa? Nah, di tengah-tengah ini berarti beratnya adalah sekitar, kita hitung dulu deh nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau di sini itu beratnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Setiap ini tuh 200 ya. 200, 400, 600, 800, 1 kilo. Berarti setiap satu strip itu sama dengan 200 gram. Ini 5 kilo ya, kita tulis 5 kilo. Kelebihan berapa strip? Kelebihan satu strip. Ingat, satu strip tadi nilainya adalah 200 gram. Berarti 5 kilo lebih 200 gram. Nah, ingat ya, satu strip ini nilainya adalah 200 gram. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tepat di angka 3. Berarti berat jagungnya berapa? Gampang ini, berat jagungnya adalah 3 kilo pas. Karena apa? Ini angka strip lagi. Panah merahnya tidak lebih ke kanan, ke kiri sedikit pun. Pas di angka 3. Berarti beratnya adalah 3 kilo. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang ikan. Ingat ya, tadi satu strip itu nilainya adalah 200 gram. Ikan beratnya ini adalah 4 kilo. Lebih berapa? Lebih 200 gram. Budia misalnya letaknya di sini gimana? Nah, Budia pindah di sini ya, misalnya. Berarti berapa beratnya? 4 kilo lebih berapa? Kita hitung stripnya. 1, 2, 3. 3 strip dikali 200. Berarti beratnya berapa? 600 gram. 4 kilo lebih 600 gram. Gampang kan? Lanjut ke satu kerja. Oh, ada tugas. Massa adalah, silakan jawab, massa itu apa? 2, berat adalah, silakan kalian jelaskan berat itu apa. Yang ketiga, yang membedakan antara massa dengan berat itu apa? Kemudian silakan kalian beri bukti tiga bukti adanya gaya gravitasi. Kemudian berapakah berat benda berikut? Yang pertama ini, dua soal yang pertama ini. Selanjutnya kita ngukur berat jagung dan juga berat ikan. Itu soal dari Budiah. Jangan lupa kalau udah selesai jawab dari Budiah ya. Budiah akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.